Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) menaikkan revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Progres vaksinasi COVID-19 di berbagai negara menjadi salah satu kunci utama membaiknya perekonomian. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi outlook pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. OECD menyebut prospek ekonomi membaik, meskipun pemulihan yang terjadi belum merata di semua negara. Di banyak negara maju, semakin banyak warga mendapatkan vaksin COVID-19. Stimulus pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi dan terbantu juga oleh pelaku usaha yang semakin bisa beradaptasi dengan berbagai pembatasan. Namun di banyak negara lainnya, termasuk negara berkembang, di mana akses terhadap vaksin serta dukungan pemerintah terbatas, pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat. The prospects for the global economy have improved considerably in recent months, and the outlook is brightening. So we have revised up our growth projections for 2021 to the highest growth rate since 1973. And that thanks to progress in vaccination, economies coping better with restrictions, massive fiscal and monetary support. OECD menaikkan proyeksi ekonomi global menjadi 5,8% tahun ini, lebih tinggi dari proyeksi 4,2% yang dibuat Desember lalu. Sementara di 2022, pertumbuhan diprediksi sekitar 4,4%, di mana pendapatan real secara global masih akan lebih rendah, sekitar 3 triliun dolar Amerika Serikat, dibandingkan jika tidak ada krisis. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan pada berbagai negara, termasuk Indonesia. OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7% sepanjang 2021. Lebih tinggi dari proyeksi 4% yang dibuat akhir tahun lalu. Ekonomi Amerika Serikat diprediksi meningkat 6,9% dan Tiongkok 8,5%. OECD menyebut ada beberapa kunci yang bisa dilakukan pemerintah berbagai negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang pertama adalah percepatan vaksinasi, serta memastikan akses dan distribusi vaksin ke semua negara rata. Kemudian juga dukungan dan stimulus, terutama untuk pekerja dan pelaku usaha. Selain itu juga harus disiapkan pemulihan yang kuat namun juga berkelanjutan. Pemerintah disarankan untuk tidak terburu-buru mencabut stimulus, meningkatkan efisiensi belanja, berinvestasi di sektor kesehatan, infrastruktur, dan teknologi digital, serta fokus pada reformasi struktural yang mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Tim Liputan, Berita 1.